Belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sobat pelatihan, berjumpa kembali dengan saya, Saiful Nurdin. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal 4 aspek yang dalam kendali atau kontrol guru. Adalah konten, proses, produk, dan lingkungan atau iklim belajar di kelas. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan sharing proses atau bagaimana mempelajarinya. Yang dimaksud dalam proses pada bagian ini adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas, yang dibedakan berdasarkan kesiapan, minat, dan profil gaya belajar peserta didik. Berikut ini contoh model yang dilakukan pada proses pembelajaran berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar. Contohnya kesiapan itu menggunakan pendekatan dan model pembelajaran. Di minatnya itu ada hobi ataupun minat yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian pada profil belajarnya itu cara belajar yang paling disenangi oleh peserta didik. Contohnya diskusi. Pada kesiapan, diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda level kesulitannya. Nah, di minat sama, tetap menggunakan diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda sesuai minat peserta didik. Kemudian di profil belajar itu ada diskusi kelas juga, dengan boleh chatting ataupun dengan media online gitu ya. Nah, kemudian di kesiapannya itu ada tutor sebaya untuk menjelaskan teman yang kesulitan. Nah, di minatnya tutor sebaya yang memiliki minat yang sama gitu ya. Jadi pada profil belajarnya tutor sebaya di kelompok besar, ada kelompok kecil, individu, boleh lewat video, gambar, ataupun lagu. Kemudian bisa menggunakan model pembelajaran RAP ya, rule, audience, format, topik yang berbeda level kesulitannya. Kemudian di minatnya itu ada tugas menggunakan RAP ya, yang dibedakan topiknya sesuai minat peserta didik. Kemudian di profil belajar itu RAP yang dimainkan dalam role play atau bermain drama. Kemudian ada lagi think, fire, and share, berpikir, berpasangan, dan berbagi ya di kesiapannya. Kemudian di minatnya itu bisa menggunakan jigsaw. Ada pembagiannya grup ahli, berdasarkan minat, dan yang amatir gitu. Di profil belajarnya ini bisa menggunakan pameran berjalan, gallery walk, atau karya kunjung. Kemudian dadu berpikir yang level kesulitan dan tugasnya berbeda. Nah, itu di kesiapan. Di minatnya bisa menggunakan dadu berpikir yang beda pertanyaannya ya, sesuai dengan minat peserta didik. Kemudian di profil belajarnya dadu berpikir yang berbeda, tugasnya berdasarkan auditory, visual, ataupun kinestetik. Nah, kemudian ada kontrak belajar untuk kegiatan. Di minat dan profil belajar itu disesuaikan dengan minat dan gaya belajar mereka. Kemudian ada juga papan pilihan dengan kegiatan yang berbeda kesulitannya ya. Nah, di minatnya itu belajar mandiri sesuai minat. Kemudian di profil belajarnya itu asesmen dengan berbagai gaya belajar. Nah, ini disadur dari Tomlinson ya. Kemudian produk atau apa yang dihasilkan setelah mempelajarinya. Biasanya produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan 1 unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama 1 semester. Produk sifatnya ini sumatif. Kemudian lingkungan belajar atau iklim belajarnya. Lingkungan belajar yang dimaksud meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, ya, minat mereka dan profil belajar mereka.
agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Sobat pelatihan yang kami banggakan, pembelajaran berdiferensiasi pada dasarnya menyatukan antara elemen dalam pembelajaran yang dapat didiferensiasikan dalam keragaman yang ada dalam peserta didik. Artinya adalah setiap elemen dalam pembelajaran, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar dapat didiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan atau profil belajar peserta didik yang berbeda satu dengan lainnya. Sobat pelatihan yang kami banggakan, penilaian pembelajaran pada kurikulum 13 mengacu pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bagaimana dalam penilaian pembelajaran berdiferensiasi? Penilaian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson, prinsip penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi adalah penilaian berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh guru, bukan penilaian berdasarkan norma. Secara garis besar, penilaian dalam proses pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 aspek yang harus diberikan penilaian, yaitu penampilan, proses, dan progres. Penampilan mengacu pada pencapaian peserta didik terhadap kriteria yang telah ditentukan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Penilaian proses adalah penilaian terhadap kebiasaan peserta didik dalam mengerjakan tugas dan keterlibatan dalam pembelajaran selama mengikuti proses pembelajaran. Sementara penilaian progres adalah penilaian untuk melihat kemajuan peserta didik dari tugas pertama sampai dengan tugas terakhir. Sobat pelatihan yang kami banggakan, jadi untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain melakukan pemetaan pembelajaran belajar berdasarkan 3 aspek tersebut, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Tadi dikatakan sudah dilakukan melalui pretest, wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Kemudian merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik strategi, model, materi maupun cara belajar. Terakhir, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan poin kunci pokok kita untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang akan kita buat dan dilakukan akan menjadi kurang tepat, atau sebaliknya. Sobat pelatihan, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di madrasah? Demikian sharing video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan salam memandu. Belajar mandiri, pintar bersama.